Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan. Saya dari kelas 2.3 ETA dan saya 3120500011. Di sini saya akan melengkapi tugas itu mengenai Y2. Di sini saya sampai modul 6, di mana modul 6 itu mengenai key concept. Oke, langsung ke modulnya saja. Di sini ada modul Y2 key concept oleh Bapak Ahmad Syauqi Hasan. Karena tugasnya hanya mengerjakan latihan, baik langsung ke latihannya saja. Di sini latihannya adalah gunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Trigger event ini di action index dan view pada front-end application. Langkah ini menggantikan mekanisme yang sama pada latihan sebelumnya. Jadi saya menangkapnya di bagian, kita buka source code-nya. Saya close dulu semua ini. Di bagian front end, kemudian model, kemudian item, bukan yang statistik. Oh, di controller ya, di controller, kemudian di, nah ini yang di item controller ini kan kemarin saya mencatat statistik. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam ini dan ini ya. Ini akan dimasukkan ke dalam event ya, dimasukkan ke dalam event. Jadi untuk langkahnya adalah yang pertama kita buat folder baru. Kita buka VS Code-nya dulu. Ini. Kita buat folder baru di front end, bagian yang namanya komponen ya. Jadi ini sudah di front end, kita buat folder baru namanya components. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat file baru namanya statistic components di dalam folder components ini ya. Kita buat file baru namanya statistic component.php ya. Nah, seperti ini. Kemudian isikan kode berikut. Jadi saya sudah menyiapkan source code-nya agar nggak terlalu lama pembuatan videonya ya. Jadi sebelumnya saya sudah mencoba. Jadi source code-nya ini seperti ini. Dan saya jelaskan ini maksudnya, yaitu yang pertama kita menggunakan namespace-nya dari components ya, app component. Kemudian saya jelaskan bagian ini aja ya, statistik komponen. Jadi untuk statistik komponen ini kita punya variabel namanya onSaveStat. Ini nanti digunakan untuk kita mendaftarkannya di dalam config main local.php ya. Jadi yang ini. Nah, nanti di sini nanti akan ada perubahan ini. Kemudian ini ada fungsi yang namanya store user info, dimana ini adalah di dalamnya ini adalah yang melakukan ini tadi ya. Jadi namun di sini sudah ada beberapa saya update karena di praktikum sebelumnya ada banyak yang nol ya. Jadi menjadi seperti ini. Ini yang awalnya model. Ini sebenarnya nggak ngaruh ya. Access time-nya ini belum. Jadi access time ini saya tambahkan di sini aja. Seperti ini. Access time dia dapat dari sini. Nah, seperti ini. Jadi cara kerjanya hampir sama. Cuman ini menggunakan model, ini menggunakan array. Kemudian di sini ini manggil fungsi y. Di sini dia langsung ambil dari model request. Jadi di sini saya mengambil request dari y ini. Jadi bisa langsung menggunakan get user IP, get host info, get pet info, dan get query string. Ini sama ya. Jadi user info, pet info, user host, pet info, sama query string. Ini sama.
kalau sudah membuat file ini, nanti kita akan mendaftarkannya ya. Jadi mendaftarkannya di front end. Kemudian di config main local.php yang ini ya. Kemudian di dalam komponen, di dalam $config components yang ini di enter, nanti akan ditambahkan beberapa kode lagi di dalam sini. Saya juga sudah menyiapkan agar pembuatannya tidak lama. Seperti ini. Jadi maksud dari ini adalah di sini ada model state component, ada komponen namanya state component. Kemudian dia mempunyai kelas, di mana kelas itu adalah kelas yang sudah kita buat tadi, yang ini statistik komponen.php. Itu kita masukkan app komponen statistik komponen. Kemudian on save state ini adalah tandanya kalau dia ada trigger save ya, dia akan dia akan membuka controller ini, membuka komponen ini, kemudian memanggil fungsi store user info, di mana fungsi itu adalah yang sudah kita buat tadi, yang ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita save. Kemudian kita setelah membuat komponennya, kemudian sudah membuat untuk bagian triggernya, kita akan memanggil event itu di controller, item controller yang sudah tadi sebelumnya, yang masih sebanyak ini ya. Jadi ini dihapus saja. Kemudian pastikan kode ini saya juga sudah menyiapkan. Y ini pastikan sudah dipanggil ya. Saya cek di atas ini sudah dipanggil use Y. Kemudian dia memanggil state komponen, kemudian men-trigger state komponen yang namanya on save state. Jadi seperti itu. Untuk yang bawahnya juga, yang ini, yang action view, ini juga saya hapus, saya replace jadi pemanggilan dari komponen. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mencobanya, kita buka webnya dulu. Ini kita buka database-nya terlebih dahulu. Ini masuk ke statistik. Nah, ini sudah ada beberapa statistik dari percobaan sebelumnya ya. Jadi saya hapus saja, beli semua, langsung kita hapus ya. Kemudian kita ubah auto incrementnya jadi 1, kita reset ya. Nah, ini sudah kosong. Kemudian kita coba akses websitenya apakah sudah bertambah di sini. Kita coba ke produk. Oh, di sini ada yang error. Nah, kita belum memanggil kelas statistik di dalam sini ya. Ini ada pemanggilan statistik, namun di sini belum. Oh, ini sudah diambil panggil. Dia mencari kelas front end model statistik. Kita cek di modelnya ya. Oh, dia pakai S ternyata. Ya, dia pakai S. Jadi kita benahin di sini. Ini front end models statistics pakai S ya. Ini juga statistik. Kita save, kemudian kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa masuk. Ketika kita cek di sini statistik ini, nah ini sudah ada data masuk ya. Jadi akses time-nya jam berapa, ini jam 21.11. Kemudian user IP-nya ini, kemudian user host-nya itu ini ya, sesuai ini ya domainnya ya, http frontend.memar.com. Kemudian path info-nya di item/index, ini item/index. Kemudian sudah berhasil tercatat. Kemudian kita coba lagi ke yang view ya. Ini kan yang index saja, yang view coba ke ROG-Phone 2. Nah, di sini kita cek, kita refresh. Di sini juga sudah tercatat. Ini juga tercatat query stringnya id sama dengan 3. Jadi ini kalau saya pindah-pindah lagi, misal 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi harusnya nambah 5 data, ini kan 2, harusnya ada 7 karena tadi sudah pindah-pindah 5 kali saya. Harusnya ini menjadi 7. Kita refresh. Nah, di sini tertambah ada 5 data. Itu totalnya ada 7. Dimana saya tadi pindah-pindahnya habis dari indeks ke view yang ID-nya 3, kemudian ke indeks lagi, ke view yang ID-nya 7, kemudian ke indeks lagi, ke view yang ID-nya 6, kemudian ke indeks lagi. Jadi untuk yang pertama ini sudah berhasil. Kita sudah men-trigger, juga sudah menggantikan mekanisme pada latihan sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua adalah menambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Oke, untuk melakukan ini kita buka dulu VS Code-nya. Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah buka PHP admin-nya lagi. Jadi buka PHP admin-nya lagi. Kita buat beberapa tabel baru ya di dalam tabel item. Jadi yang di item ini kita akan tambahkan 4 tabel baru kurang lebihnya ya. Jadi kita buat mana ya menambahkan? Oh, di struktur dulu ya. Jadi di struktur kita buat 4 kolom baru. Bukan yang ini tambahkan 4 ya. Tambahkan 4, kita kirim. Di mana 4 ini akan menyimpan informasi-informasi seperti kita membuatnya kapan, mengupdate-nya kapan, ya, jadi dibuat oleh siapa, kemudian diupdate oleh siapa. Jadi ada created at, kemudian ada edit, update ya, update at, kemudian create by, dan update. Jadi menambahkan 4 tabel ini. Kemudian langsung saja kita kirim. Ini jenisnya ini biarkan integer semua. Kemudian panjangnya ini biarkan default ya. Kemudian jangan lupa ini diberi nullable tak ternilai ya. Di nullable semua agar terkadang kalau kita mungkin tidak sengaja keisi null biar webnya tidak error. Kita langsung simpan saja. Nah, di sini akan sudah otomatis di struktur ini karena ada 4 baru ya, create add, update add, create by, update by. Kemudian dia juga sudah bisa null. Dan kalau kita pencet explore, bentar ini saya ganti bahasa Inggris saja. Saya bingung. English. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat di ini sudah bahasa Inggris ya, kita browse, dia akan otomatis ditambahkan 4 tabel yang semuanya null. Jadi selanjutnya adalah kita buka item.php di VS Code-nya. Kita buka VS Code-nya dulu. Ini. Kemudian masuk ke model item.php yang ini ya. Kemudian kita tambahkan use-nya ya. Jadi kita tambahkan use di sini itu timestamp behavior dan blamable behavior milik y/behavior. Jadi langsung saja saya ketik ya di sini ya. Use y behaviors timestamp. Jadi seperti ini. Kemudian untuk blamable behaviornya juga ditambahkan. Nah, seperti ini. Ini tandanya kita akan menggunakan library ini, timestamp behavior dan blamable behavior milik y behavior. Kemudian selanjutnya adalah kita menambahkan fungsi behavior. Itu terserah di mana ya. Pokoknya di dalam sini, di dalam item ini. Entah itu di atas ini atau di bawahnya table name juga nggak apa-apa. Coba saya tambahkan di sini saja. Tambahkan fungsi behavior. Ini bebas. Ini bebas. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi sudah saya siapkan agar saya ngetiknya nggak lama. Jadi seperti ini saya rapikan dulu. Nah, jadi ada fungsi yang namanya behavior. Jadi fungsi namanya behavior. Dan kita return timestamp behaviornya class name seperti ini. Kemudian blamable-nya juga. Jadi hanya menambahkan seperti ini, kita save. Kemudian langsung saja kita coba.
Jadi tandanya ini awalnya kan 0 semua. Kita langsung coba saja di refresh di sini. Kita refresh, sudah selesai. Kita coba tambahkan item baru. Jadi kita masuk ke item. Nah, ini sudah di item kebetulan ya. Jadi saya buat item baru. Oh, page not found. Oh, ini untuk menambahkan item baru ini tidak bisa dilakukan oleh front end. Jadi saya cobanya di back end aja ya. Back end. Sehingga kita perlu menambahkan controller lagi ya. Tapi di bagian modelnya yang ada di back end kita tambahkan behavior juga. Di sini model item ini tambahkan behaviornya ini. Kemudian jangan lupa ditambahkan importnya juga, use-nya ini, agar kita membuat di model ini berpengaruh ya. Kenapa saya tidak bisa melakukannya di front end create itemnya? Karena sebelumnya ada modul yang disuruh untuk menghapus semuanya kecuali view ya. Jadi kecuali view. Jadi ketika saya create maka akan tidak ada. Makanya saya lakukan di back end. Kemudian ini sudah saya tambahkan. Kita cek lagi. Ya sudah selesai. Seharusnya ini sudah bisa. Coba saya lihat di Chrome-nya. Nah ini tadi kalau di front end ini tidak bisa. Create item ini page not found. Nah tadi belum tertampil mungkin ya Chrome-nya. Jadi saya lupa. Jadi ini sudah tertampil. Ini tidak bisa karena sebelumnya di bagian modul yang sebelumnya itu ada yang menyuruh untuk di komen semua atau dihapus semua kecuali yang view. Jadi sehingga kita tidak bisa mengakses create ini. Kita hanya bisa melihat saja yang di front end. Nah, namun di bagian back end saya tidak mengkomennya sehingga harusnya sudah bisa create item. Ini di back end ya, back end. Nah, ini sudah di admin toko baru. Kemudian di kodenya tadi juga sudah saya tambahkan di sini. Behavior yang di back end ya, ini di back end behavior ini sudah saya tambahkan. Ini juga sudah saya use. Kita cek lagi di webnya. Coba kita create item. Nah, kita namanya terserah. Kita cari yang belum ada aja di sini. Misal iPhone 11 belum ada ya, iPhone 11. Kategorinya 1. Name iPhone 11 Pro Max. Misal gini ya. Harganya misal 12 juta. Kategorinya 1 smartphone. Seperti ini kita coba save. Oh, di sini ada error. Setting backend model database. Kita cek di sini ya. Ini sudah ada updated by. Jadi bukan update by ya. Ini ada yang salah, kita ubah lagi di strukturnya, kita edit, change, update. Nah, seperti ini harusnya ya. Nah, ini kalau sudah kita refresh saja. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek di sini item. Nah, ini sudah ada nilainya. Jadi kategorinya 1 di create pada ini dan di update dibuat pada jam segini. Ini jamnya berupa integer ya. Jadi tidak bisa dibaca. Kemudian update-nya juga. Nah, ini create by sama update by ini 0 karena saya belum login ya di sini. Ini saya belum login. Saya belum login. Jadi seperti itu. Ini sudah selesai untuk key konsep. Jadi sudah ditambahkan timestamp dan blamable. Tandanya sudah tidak error ya di sini ya. Coba kita tambahkan baru lagi. 12 Pro saja tadi belum ada, price-nya misal 16 juta. Jangan kategori 1. Kita save, ini juga sudah tidak error.
Dan kita lihat di database ini ada baru lagi, dan create add-nya dan update add-nya sudah ditambahkan juga. Ini terlihat bahwa nilainya berubah karena emang kita membuatnya juga berbeda jamnya ya. Jadi sudah bisa untuk timestamp dan blamable sudah bisa hanya seperti itu. Mungkin kita coba login ya. Di sini sepertinya saya belum punya user. Kita belum punya user. Coba buat user baru aja. Kita buat user baru. Kemudian user ini statusnya diubah jadi 10. Confirm ya. Dan kita coba admin. Nah, ini sudah bisa login ya admin ya. Kita bisa login admin. Kemudian kita coba ke itu tadi, ke item. Nah, di sini tadi kan sudah mencoba, namun di item ini ya, namun create by sama update by-nya masih 0 semua ya. Jadi kita sekarang coba dengan login sebagai admin ya. Dimana admin ini ID-nya adalah 1. Berarti harusnya kalau admin ini membuat produk baru, item baru, harusnya ini create by-nya sama update by-nya terisi 1. Jadi kita coba saja langsung di sini, misal iPhone 11 yang Pro saja, nggak usah Pro Max. Kemudian price-nya misal 10 juta. Jadi kategorinya 1, kita save. Nah, di sini tidak error, kita cek di database. Nah, di sini terlihat bahwa create by sama update by-nya sudah ada isinya ya. 1 ini tandanya user yang ID-nya 1, dimana dia adalah admin yang kita buat barusan. Nah, di sini sudah berhasil semua. Untuk tambahkan timestamp tadi sudah berhasil, timestamp itu yang 2 ini. Kemudian blamable itu yang 2 ini ya, yang usernya. Jadi seperti itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.